Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog Darmawan Aji. Kali ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang kaitan antara self-esteem dengan produktivitas. Di vlog yang lalu, kita sudah belajar bahwa self-esteem yang tinggi ternyata berdampak pada produktivitas yang tinggi pula. Demikian juga efeknya sebaliknya. Pada saat produktivitas kita tinggi, self-esteem kita pun akan naik. Di vlog yang lalu kita sudah belajar ada tiga praktik yang perlu kita latih agar kita bisa meningkatkan self-esteem kita. Yang pertama adalah hidup secara sadar, yang kedua adalah melatih self-acceptance, penerimaan diri, dan yang ketiga adalah melatih self-responsibility atau tanggung jawab pribadi. Di vlog kali ini kita akan melanjutkan bahasan ini, bahasan yang saya ambil dari bukunya Nathaniel Branden yang berjudul The Six Pillar of Self-Esteem. Ada tiga praktik tambahan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita latih secara konsisten untuk meningkatkan self-esteem kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita merasa nyaman dengan diri kita, lebih percaya diri, dan juga produktivitas kita diharapkan akan naik pada saat self-esteem kita naik. Apa sajakah praktik berikutnya? Ada tiga praktik yang akan kita share di sesi ini. Yang pertama adalah melatih self-assertiveness. Jadi melatih asertivitas pribadi. Apa yang dimaksud dengan asertivitas pribadi? Asertivitas pribadi adalah keberanian kita mengungkapkan apa yang penting menurut kita. Apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita yakini. Banyak orang tidak berani mengungkapkan, menyatakan apa prioritasnya, apa yang penting bagi dia. Dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Seseorang dengan self-esteem tinggi akan melatih kemampuan berkomunikasi secara asertif. Sehingga misalnya, katakanlah teman satu kolega bisnisnya nih misalnya, menyampaikan kepada kita, katakanlah ya, misalnya saya punya seorang kolega saya ini mengatakan, Mas, ini ada project nih dari perusahaan X, tapi biar lancar, gimana kalau kita kasih kadedeh nih buat direkturnya. Nah, kadedeh itu semacam uang suap, bahasanya agak halus gitu ya. Kalau kita punya assertiveness pribadi yang baik, maka kita akan berani mengungkapkan, berani menolak, berani mengatakan tidak pada tawaran yang seperti itu. Demikian juga misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu yang penting bagi kita, penting buat karir kita, penting karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian ada kolega kita yang meminta bantuan, padahal bantuannya tidak begitu mendesak. Maka kita pun perlu berani dengan tegas menyatakan bahwa kita sedang ada prioritas lain. Nah, ini adalah self-assertiveness. Ini perlu dilatih, sama seperti praktik-praktik lainnya. Artinya apa? Ini bukan bawaan lahir. Memang ada orang-orang yang dari bawaan lahir sudah punya kemampuan untuk menyatakan dengan tegas apa keinginannya. Namun, bagi kita yang tidak punya hal semacam itu, maka kita perlu melatihnya. Berlatih untuk menyatakan dengan tegas, namun tetap tenang, apa prioritas kita, apa yang penting bagi kita, apa yang kita anggap benar, apa yang kita yakini. Ini praktik yang pertama yang perlu dilatih, yaitu melatih self-assertiveness. Yang kedua adalah mempraktikkan hidup yang bertujuan. Kalau tadi adalah the practice of self-assertiveness, maka yang kedua ini adalah the practice of living purposely. Jadi hidup bertujuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keberanian mengejar mimpi, keberanian mengejar tujuan yang memang kita anggap berharga di dalam hidup kita. Apa tujuan yang kita anggap berharga dalam hidup? Mungkin sebagian orang ingin menghasilkan buku, menerbitkan buku. Sebagian ingin berumah tangga. Sebagian bermimpi untuk menjalani profesi yang ideal. Sebagian lagi punya keinginan mendalam untuk memulai bisnis. Apapun keinginan terdalam kita, impian kita, tujuan yang kita anggap berharga, berlatihlah untuk berani untuk mengejarnya. Berlatihlah untuk berani mewujudkannya. Ini adalah bagian dari latihan untuk meningkatkan self-esteem kita. Pada saat kita berani mengejar apa yang kita anggap berharga, secara otomatis self-esteem kita juga akan naik. Tidak masalah apakah itu berhasil atau tidak, yang penting kita ada usaha ke arah sana. Karena begini, kalau kita punya sebuah
aspirasi, sebuah keinginan, sebuah impian, tetapi tidak diiringi dengan sebuah tindakan, apa yang terjadi? Yang terjadi itu hanya akan membuat kita frustrasi. Pikiran kita menjadi kacau, tidak terarah, karena hidup di alam mimpi. Maka setiap aspirasi, setiap mimpi, setiap tujuan perlu diiringi dengan sebuah rencana tindakan dan tindakan untuk mewujudkannya. Bukan hanya rencana, tetapi juga tindakan nyata untuk mewujudkannya. Ini adalah yang kedua, praktik yang kedua. The practice of living purposely. Latihan untuk hidup secara bertujuan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah the practice of self-integrity atau personal integrity. Melatih integritas pribadi. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu sederhana. Seia sekata antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Seia sekata. Artinya apa? Ada keselarasan, ada keutuhan antara apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap penting, dengan apa yang kita lakukan. Seia sekata antara pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Ini terkesan mudah, tetapi praktiknya tidak mudah. Dan ini sangat terkait dengan kemampuan kita untuk menyatakan atau menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang kita inginkan secara asertif. Sangat terkait dengan praktik pertama tadi. Personal integrity atau integritas pribadi adalah tentang keselarasan antara tindakan kita, perilaku kita sehari-hari dengan apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar, dan apa yang kita anggap baik, apa yang penting bagi kita juga. Pertanyaannya adalah, kita sudah jelas belum dengan personal value kita, apa yang kita anggap baik? Kita sudah jelas belum dengan belief kita, apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran? Jika belum, maka PR awal adalah kita perlu mengklarifikasi value kita, mengklarifikasi apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap baik, dan apa yang kita anggap benar. Kemudian berlatihlah untuk berjalan, menjalani hidup secara kongruen dengan keyakinan-keyakinan kita, nilai-nilai kita, apa yang kita anggap penting tersebut. Sekali lagi, untuk mempraktikkan 3 hal ini, kita perlu melakukannya secara bertahap, perlahan-lahan saja, namun ingat untuk melakukan peningkatan secara bertahap. Ulangi secara konsisten. Perhatikan, peningkatan hanya 1% saja setiap hari, namun kita lakukan selama jangka waktu 1 tahun, itu akan menghasilkan 380% peningkatan. Artinya apa? Kita 38 lebih baik dibandingkan kondisi kita saat ini. Hanya dengan melakukan 1% peningkatan setiap hari. Yuk kita sama-sama praktikan, tidak perlu praktikan semuanya, cukup praktikan 1 atau 2 poin dari apa yang saya sampaikan kali ini. Saya juga sama-sama belajar seperti teman-teman sekalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan setiap pekan saya bisa berbagi konten-konten yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan produktivitas teman-teman sekalian. Salam dari saya, Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.